kapal Van der Wijk yang diperankan oleh Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang pemuda dan kisah perjuangan cintanya yang sangat begitu mengharukan. Dan cerita ini dimulai dengan seorang pemuda yatim piatu yang bernama Zainuddin. Ia meminta untuk diceritakan kembali tentang orang tuanya yang sudah ke alam baka. Diceritakanlah oleh orang tua angkatnya yang telah merawatnya sejak dia ditinggal kedua orang tuanya yang ia panggil Mak Base. Ayahnya bernama Pendekar Sultan berasal dari Minangkabau dan ibunya bernama Daeng Habibah berasal dari Makassar. Setelah dewasa, ia berniat pergi ke tanah kelahiran ayahnya dan meminta izin terlebih dahulu kepada mamanya dan diizinkan pula dirinya pergi merantau. Sempit rasanya alam saya, Mak, jika saya masih di tanah Makassar ini. Lantas apa yang kau inginkan, Udin? Izinkanlah saya untuk pergi ke tanah nenek moyang saya, ke tanah kelahiran ayah saya. Di sana saya akan menuntut ilmu agama dan ilmu dunia pula, Mak. Tapi apakah kau siap menghadapi ketidakakuan mereka akan dirimu? Insya Allah saya siap, asalkan Mak izinkan saya. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, kejarlah cita-citamu, tutuplah ilmu sebanyak-banyaknya. Bawalah harta warisan ayahmu untuk bekalmu di sana. Baiklah, saya akan membawa harta warisan itu. Saya hanya akan meminta 15.000 atau 20.000 per bulan. Jika itu yang terbaik untukmu, Mak tidak ada hak untuk memaksamu dan melarangmu. Pergilah engkau. Baiklah, saya akan pergi ke Minangkabau besok. Saya akan menyiapkan segalanya sekarang. Itulah, Mak, jangan menangis, ikhlaskan saja kepergianku ini. Bagaimana Mak bisa tahan tangis kalau anak yang sudah Mak besarkan ingin pergi? Sudahlah, Mak, kita akan bertemu lagi. Dan Mak hati-hati di rumah. Iya, hati-hati Udin. Lalu pergilah merantau Zainuddin ke tanah kelahiran ayahnya, tanah Minangkabau. Dan sampailah Zainuddin di Pandang Panjang dan meneruskan perjalanan ke dusun Batipu. Ketika sampai di Batipu, begitu senangnya dia melihat keindahan alam yang mengelilinginya. Dia tinggal di rumah bakonya, rumah Mande Jamila, hingga suatu hari hujan yang sangat lebat mengguyur daerah Batipu itu. Berteduhlah Zainuddin di suatu tempat, padahal dia membawa payung. Lalu datanglah kedua orang gadis yang hendak berteduh pula, karena mereka tak membawa payung. Inci, Ya Tuan. sudahkah Inci jika saya tolong? Apakah gerangan pertolongan Tuan itu? Pergilah engkau ke Batipu. Marah mama engkau kelak jika terlambat pulang. Pakailah payung ini. Ya Tuan. Janganlah engkau tolak pertolonganku ini. Itu tidak usah Inci pikirkan. Laki-laki saya ini mudah saja. Pukul 7 atau 8 pun saya sanggup. Pergilah engkau. Mana kalau payungnya yang terkan? Itu saja antarkan ke rumah mandi. Terima kasih Tuan. Baru pertemuan demikian saja sudah pakailah. Setelah terdengar kabar bahwa kemenakannya Hayati memadu kasih dengan orang asing asal Makassar, Zainuddin pun diusir oleh orang dusun dan mama Hayati. Ketika Hayati pulang ke rumah, mamanya menceritakan tentang Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sudah dengar Hayati? Tentang apa, Makcik? Zainuddin sudah pergi dari Batipu. Jika dia benar-benar ingin menuntut ilmu, sebaiknya dia pergi ke Bukit Panjang. Mengapa Makcik menyuruh dia pergi? Sudah terlalu banyak fitnah tentang hubungan kalian. Tapi cinta kami suci, Makcik, tak melanggar sopan santun. Jangan kau bandingkan kampungmu dengan kitab yang kau baca. Zainuddin tidak bersuku, bikin malu saja. Zainuddin hendak menuruti jalan yang lurus. Ia hendak melamar Hayati untuk jadi istrinya. Tidak boleh, Hati. Orang seperti dia tidak bisa jadi kasendara hidup. Zaman sekarang cari suami harus jelas asal-usulnya. Sampai hati Makcik buang Zainuddin, begitu pula saya, anak buah Makcik. Tidak Hayati, suatu hari nanti kau akan mengerti.
kau akan puji perbuatan yang kau sesali hari ini. Semoga cintamu terhadap Zainuddin lenyap. Sekarang kau boleh menangis, tapi suatu hari nanti kau sadar. Assalamualaikum Hadijah. Waalaikumsalam Hayati. Apa kabar? Mari bertemu dengan bundaku. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mana Abang Azizmu? Mengapa dia belum sampai, Hadijah? Sudahlah, kalau ada pesta, ada kuda lumping, biasanya dia pulang. Sudahlah, mari kita masuk. Bagaimana Hayati berada di sini? Kau gembira? Senang sekali. Saya sudah lama tak kemari. Mak, Hadijah. Itu Aziz. Abang, saya rindu sekali. Tinggal agak lama di sini. Abang tak boleh tinggal lama. Abang di sini hanya ingin melihat mengambilkan kuda lumping saja. Mari saya perkenalkan dengan teman saya. Abang sudah terbuka melihatnya sejak tadi. Hadijah selalu cerita tentang kau. Ternyata kau lebih cantik dari yang Hadijah ceritakan. Senang bertemu denganmu, Hayati. Salam kenal Bang Aziz. Ayo kita menonton pertunjukan kuda lumping. Berdebar-debar darah Zainuddin, seketika datang sepucuk surat yang tertulis dari Makcik di Batipu. Dibacanya surat itu. Kami sudah menerima surat anak muda dan bermusyawarah untuk mencari kata sepakat. Kami menolak lamaran saudara. Kami mohon maaf. Begitu teririsnya hati Zainuddin setelah membaca surat itu. Sedih sangat hatinya itu. Kesedihannya itu bertambah ketika dia menerima surat dari Khadijah. Engkau Zainuddin, mulai hari ini lebih baik engkau putuskanlah hubungan persahabatan dengan Hayati. Pertama, untuk menjaga nama baik Hayati, sebab dia telah bertunangan. Kedua, untuk kemaslahatan engkau sendiri. Jangan nama kau tercemar pula hidup di rantau orang. Hayati telah menjadi keluarga kami. Kami telah diterima oleh kaum kerabatnya. Dia telah bertunangan dengan abang saya Aziz, yang sekarang tengah bekerja pada suatu kantor di Padang. Dan moga-moga kabar ini tidak mengecewakan hati engkau, Hadijah. Untuk mencari tahu mengenai Aziz, Zainuddin bertanya pada Muluk. Selamat siang guru, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah baik. Saya sudah setahun tinggal di sini, tetapi kita belum juga berkenalan dengan rapat. Rupanya Bang Muluk segan untuk bertemu dengan saya, seakan saya dianggap orang lain. Bukan begitu guru, saya malu bertemu dengan guru. Saya ingin meminta pertolongan padamu, Bang Muluk. Apa yang dapat saya tolong, insya Allah saya siap menolong guru. Walaupun kita baru saja berkenalan, tapi saya percaya pada Bang Muluk bahwa Bang Muluk bisa menjaga rahasiaku. Sulit hidupmu guru. Lantas, apa yang bisa saya bantu guru? Tolong cari tahu tentang Aziz, cari tahu asal-usulnya. Jika memang dia pantas untuk Hayati, saya akan siap. Tapi jika tidak, sungguh malang nasib Hayati. Kenapa engkau menggeleng kepalamu? Sungguh malang nasib kekasihmu itu. Tak sukar orang mencari Aziz. Siapa orang penjudi yang tak kenal dengan dia? Apa katamu? Si Aziz adalah orang yang tidak baik. Dia seorang penjudi. Dia perusak hubungan rumah tangga orang lain dan dia juga memainkan hati wanita. Ya Allah, sungguh malang nasib Hayati itu. Hai guru muda. Sedang apa kau di sini? Aku hanya ingin menenangkan pikiranku. Sampai kapan kau akan terus seperti ini? Meratapi kesedihanmu itu. Kau tidak mengerti apa yang aku rasakan, Muluk. Aku sedih. Tapi apakah kau selamanya akan seperti ini? Tidak, bukan? Bangkitlah guru. Bangkit bahwa kau bisa hidup tanpa wanita itu. Begitukah? Bagaimana jika saya merantau ke Jawa? Saya ingin menggunakan bakat saya untuk menulis. Bagaimana? Nah, begitu lebih baik. Saya akan mendampingi guru. Baiklah, terima kasih, Muluk. Sahabat sampai mati. Sahabat sampai mati. Ternyata benar, bakat menulis yang dimiliki Zainuddin itu bukanlah bakat biasa. Dia bisa cepat menjadi terkenal karena kisah hidup yang sedih yang dicurahkan menjadi sebuah hikayat diterbitkan di suatu surat kabar.
dengan inisial Z. Setelah Zainuddin sukses, ia langsung pergi ke Surabaya untuk melanjutkan membuat karangannya di sana dan bertemu dengan klub anak Sumatera. Suatu sore, klub Zainuddin yaitu klub anak Sumatera mengundang Aziz dengan Hayati untuk menghadiri pertunjukan cerita Tonil karangan Tuan Sabir. Dan Aziz dengan Hayati datang dalam acara itu. Begitu kagetnya Hayati dengan Aziz bahwa ketua dari klub yang mengundang mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Tuan Sabir, yaitu nama baru dari Zainuddin. Bertemulah mereka dalam acara itu, lalu bercakap-cakaplah mereka. Oh, Tuan Aziz dan Hayati, sudah lama tinggal di Surabaya? Sudah 3 bulan. Ajaib sekali, sudah lama tinggal di Surabaya, baru ini kita bertemu. Kami pun tak menyangka bahwa pengarang ternama ahli tonil yang selalu jadi buah mulut orang lantaran tulisan-tulisan yang berarti itu adalah sahabat kami, Tuan Sabir. Nama yang lama sudah tidak cocok lagi bagi diri saya. Apakah nama Sabir cocok? Semua nama cocok untuk orang seperti Tuan. Bisa saja Tuan Aziz ini. Jangan makan Bang Aziz. Aku tidak mau makan makanan kampus seperti ini. Tapi kita sudah tidak ada uang lagi Bang. Semua barang sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Aziz, silakan masuk. Ada apa? Saudara, lebih baik saudara terlalu besar kepada saya. Naib benar diri saya sekarang. Tak ada balasan dari saya, hanyalah memohon kepada Tuhan. Moga-moga jasa saudara itu terlukis pada sisi. Itu bukan jasa, itu adalah kewajiban sahabat kepada sahabat. Bahkan belum pernah saya memberi kepada saudara. Saya hanya selalu meminta. Karena belum waktunya, sekarang saya sedang berkesanggupan, maka saya akan tolong. Terlalu baik saudara ini. Yang baik hanya Tuhan. Begini saudara, saya sudah terlalu banyak meminta pertolongan kepada saudara. Dan saya ingin meminta satu pertolongan lagi. Apa yang bisa saya bantu? Saya hendak mencari pekerjaan di luar Surabaya. Jadi saya hendak menitipkan istri saya di rumah saudara. Saya tidak keberatan jika Hayati tinggal di sini. Baik saudara. Bagaimana dengan Hayati? Dia sudah setuju. Baiklah, jika itu keputusan kalian, satu perintahku untukmu Aziz, ubahlah perilakumu. Baiklah saudara. Cik, Mengapa Zainuddin tak bisa pulang? barangkali tengah malam dia kembali sebab di luar banyak urusan. Mengapa sejak saya di sini dia seperti orang yang ketakutan saja? Adakah kedatangan saya memberatkannya? Bukan, Cik. Cik jangan salah terima padanya. Mengapa Bang Muluk tidak mengizinkan saya masuk ke kamar tulisnya? Cik. Sudah lama saya di sini makan hati berulang jantung. Berilah saya kepastian. Duduk, Cik. Akan saya ceritakan kepada Cik. Bagaimana? Dia seorang pemuda yang tak beruntung. Tak beruntung? Apa artinya itu? Bukankah kemasyhuran, kemuliaan adalah cita-cita setiap laki-laki? Apa arti kemuliaan jika tak sampai Cik? Apa maksudnya? Dia melarat sejak lahir. Dia diusir dari tanah nenek moyangnya, tapi hatinya teguh. Sebab ada perempuan yang telah memberi dia harapan dan berjanji untuk menunggunya, tetapi perempuan tersebut mengkhianatinya. Sudahlah Bang, sudah. Pinangan ditolak orang. Orang lebih suka memilih laki-laki yang cukup syarat adatnya. Sudahlah Bang Muluk, jangan teruskan. Dia masih ingat saya, Muluk. Dia masih ingat. Dia selamanya tidak akan pernah lupa. Namun Hayati itu sudah tiada. Tidak, Muluk. Dia masih ada. Ini dia. Dia masih di sini. Hayati yang dicintainya itu sudah tiada. Dia sudah mati. Dia membawa Zainuddin ke kuburan cintanya. Hayati yang di rumah ini adalah sahabatnya, istri dari sahabatnya pula. Tetapi Zainuddin sebagai orang yang budiman, Zainuddin menghormati kau sebagai istri orang lain, meskipun orang itu telah menyakitinya. Hayati, selamat tinggal. Aku tidak bisa mengantarmu ke Tanjung Perak karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti Bang Muluk yang akan mengantarkanmu.
Hayati, tak sampai hatiku melepasmu berlayar seorang diri. Aku pun ingin pulang kampung. Tetapi apalah dayaku, keadaan belum mengizinkan. Sebab berilah saya maaf. Sampai hati betul Zainuddin menyuruhku pulang, Bang. Kuatkan hatimu Hayati. Jangan lupakan Tuhan. Sebab Dia senantiasa sayang pada hambanya. Insya Allah, Bang. Selamat jalan dan selamat berlayar Hayati. Selamat tinggal. Jangan lupa tolong sampaikan surat ini untuk Zainuddin. Baiklah Hayati.